pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Sehat kan? Oke, kita akan mengikuti ibadah IMPA yang masih dari dalam rumah masing-masing. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, adik-adik sudah harus mandi, pakaian yang rapi, siapin Alkitabnya, lalu persembahannya, dan kita akan bersaat teduh. Silahkan saat teduh. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah IMPA online hari ini, kita akan naikkan satu pujian. Semua yang tercipta. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami selaku anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, pagi ini kami boleh bersyukur karena kami Tuhan beri kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Awal ibadah ini kami mau berdoa, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami dapat mengikutinya dengan baik dan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang berdiri untuk membaca Mazmur dan pujian dari Mazmur 78 ayat 1. Mazmur 78 ayat 1. Pengajaran dari sejarah nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sandangkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Demikian pembacaan Mazmur kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian dulu ya. Kasih itu indah. Dalam tak terselami, amat tinggi
adik-adik semuanya. Kembali lagi hari ini bertemu dengan Kakak Esi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, tinggal diam dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Iya, sekarang Alkitabnya disiapkan. Kita buka dari Imamat 8. Imamat itu adanya di Perjanjian Lama, Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah, Kakak Esi undang semuanya berdiri, kita akan baca. Kakak Esi akan membacakan ayat 1 dan ayat yang 4. Nanti adik-adik bisa bersama orang tua membaca ayat 1 sampai ayat 10 ya. Di bawah perikop, pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban pengampunan dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi." Ayat yang keempat, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mau mengajarkan kita tentang mendengar dan melakukan. Kita akan melihat bagaimana Bapak Musa waktu dia diperintahkan oleh Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kemudian tidak hanya mendengarkan, tetapi dia melakukannya. Melakukannya dalam sebuah tindakan, perbuatan. Tadi kita mendengar menggunakan telinga, kemudian kita melakukan. Kita melakukan sesuatu seperti yang diperintahkan. Sama halnya dengan Musa. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Nah, mentabiskan itu sama artinya dengan diteguhkan. Diteguhkan untuk apa? Untuk melayani. Jadi, Bapak Musa melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Minggu kemarin, kakak-kakak layan kita juga baru diteguhkan. Jadi, kakak-kakak yang diteguhkan itu tidak hanya mendengar, tidak hanya mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi juga melakukannya. Melakukannya dalam tindakan apa? Kakak-kakaknya melayani, mengakui bahwa iya kami mau melayani dengan segenap hatiku. Sama halnya dengan Musa. Waktu dia diperintahkan oleh Allah untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya, dia melakukan hal seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pun kita harus mendengarkan. Mendengarkan apa? Nasihat orang tua. Sama seperti video nanti ini yang akan kita tonton bersama-sama. Seperti ini yang harus kita lakukan saat kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita. Kita harus mendengarkan dan mengikutinya. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, ada akibatnya. Ada sesuatu yang akan kita dapatkan. Sesuatu yang tidak baik yang akan kita terima pada akhirnya. Sama seperti video ini ya, kita tonton sebentar. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada,
Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. "Lala, kenapa?" tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. "Leher Lala sakit sekali, Bu," ujar Lala. "Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi," kata ibu. "Ayah ambilkan obat ya," ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. "Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi." "Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat," ujar Lala pelan. "Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi." Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik sudah menonton video tadi kan? Nah, tahu nggak apa yang terjadi dengan Lala? Karena Lala tidak mendengarkan perintah dan nasihat orang tuanya, akibatnya dia sakit. Nah, jangan ditiru hal seperti itu. Tapi kita mau diajarkan dari firman ini, dari video tadi, bahwa saat kita mendengarkan hal-hal yang baik dan kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan berbuah. Buahnya pun yang baik-baik tentunya. Nah, sama seperti tokoh yang tadi kita sudah baca dan renungkan bersama-sama. Seperti Bapak Musa. Dia mendengarkan dan dia melakukan hal yang baik. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang tadi kita sudah baca di ayat yang 1, 2, dan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan hari ini. Kakak Esi berharap kita menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar mendengarkan akan firman Tuhan. Sekarang Kakak Esi mengundang adik-adik semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Musa yang selalu mendengar dan melakukan semua perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang seperti itu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik pelayan kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat yang lebih lagi, sehingga mereka dapat mendidik dan menuntun anak-anaknya dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pandemi ini akan berlalu, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk memulihkan bangsa kami ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun. Kiranya Tuhan mau memberikan 1 tahun lagi dalam hidupnya. Tuhan mau selalu membimbing dia dan selalu menuntun, sehingga dia semakin dekat kepada Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Tuhan Yesus yang tidak pernah sempurna, yang kami naikkan dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Setelah adik-adik mengumpulkan persembahannya, minta tolong kepada orang tua ya untuk mengantarkan ke gereja. Dan untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan.
setelah adik-adik mengumpulkan persembahan, dan kita akan menyerahkan persembahan itu ke dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, berkat-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Sebagian kecil dari berkat Tuhan itu kami boleh kumpulkan untuk kami jadikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan gereja kami. Dan biarlah orang-orang yang mengelolanya Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah IMPA hari ini. Tapi jangan lupa tetap rajin ibadah minggu depan ya, walaupun masih online. Adik-adik, sekarang saatnya kita menutup ibadah hari ini dalam satu pujian tiap orang yang mendengar. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung dari ibadah IMPA kita hari ini. Kakak Esin mau mengajak adik-adik semuanya untuk menerima berkat Tuhan. Mari ambil sikap doanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah ini. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah rajin mengikuti ibadah online. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tetap Kak Vero ingatkan, 1, rajin cuci tangan. 2, makan yang bergizi. 3, tidur yang teratur. Jangan lupa pakai masker jika bepergian. Hindari kerumunan. Ya, adik-adik tetap semangat ya. 1, 2, 3, 5.